Sekaligus juga aku pengen ngajakin masyarakat semuanya. Aku nggak bisa kasih edukasi untuk yang ngomong, yang nyebarin. Karena yang ngomong yang nyebarin itu memang sudah agak nggak waras kan. Jadi ngomong dengan dia juga nggak ada gunanya. Yang harus diedukasi itu siapa? Media. Yang harus diedukasi itu siapa? Yang mendengarkan. Kalian yang harus diedukasi. Ada bukti atau enggak? Ada bukti konkret atau enggak? Kalau ada bukti konkretnya diberitakan, monggo silakan. Kalau ada bukti konkretnya didengarkan dan dipercaya, monggo silakan. Tapi kalau nggak ada bukti konkretnya, nggak ada apa-apa, cuma narasi doang, kenapa harus didengar? Nambahin dosa kita aja ujung-ujungnya. Itu sih menurut aku ya. Itu koreksi aku kalau misalnya aku salah ya. Itu fitnah semua ya, Pak? Nggak ada yang benar. Kalau aku tanggepin, setiap hari banyak yang bisa ngomong aku seperti itu. Masa setiap hari aku harus ngadepin media dan aku harus jawab satu-satu semua tuduhan orang? Kan nggak penting ya. Lagian ini orang itu adalah, saya jelasin ya, beliau itu adalah mantan ajudanku yang dulunya itu sebenarnya mantan tentara dan kena kasus narkoba, sempat ditahan di penjara. Dan aku, timku sebenarnya si HRD memberikan kesempatan dengan dia untuk bekerja. Aku memberikan kesempatan untuk dia. Ternyata dia mengulangi kesalahannya lagi. Beliau itu memeras aku dan aku sudah tunjukkan buktinya di Instagramku. Semua buktinya itu namanya bukti ya, semua screenshot chatnya semuanya jelas, itu namanya bukti chat. Bahkan aku masih punya chatnya, ada di sini, masih ada di sini semuanya, dan itu sudah aku laporkan ke pihak berwajib nangkep, nahan, nggak mungkin kalau nggak punya apa-apa. Beliau melihat buktiku ini dan sudah karena yakin lah maka ditahan. Dan aku sangat menyesalkan, satu, sudah mendapatkan penangguhan penahanan. Itu bukan bebas ya, itu penangguhan penahanan. Kalau ditanya dengan saya apakah penangguhan penahanannya itu karena saya, tentu saja tidak. Saya ini kan cuma rakyat biasa ya, orang sipil ya. Yang menentukan tentu saja adalah pihak berwajib, dalam hal ini adalah kepolisian. Kepolisian ada nggak tanya dengan saya? Sebagai etikanya ada bertanya kepada saya. Salah satu penyidik bertanya, "Dok, ini ada pengajuan penangguhan penahanan." Bagiku aku melihat ya boleh aja, aku bilang nggak ada masalah. Toh juga kita ada komunikasi dengan bapak itu sebelumnya, dan aku ngerasa kayak ya udah nggak jadi masalah lah. Yang penting proses masih terus berlanjut. Tapi kan begitu beliau keluar, beliau melakukan konferensi pers dan menjelek-jelekkan, aku pikir ini sangat tidak bijaksana sih, sangat tidak bijaksana. Ini mungkin bapaknya nggak ngerti atau dimanfaatkan orang lain. Kan itu kan akan memperberat proses hukumnya dia sebenarnya. Ini proses hukumnya belum selesai loh. Sebentar lagi P21 dan sebentar lagi disidangkan. Dan ini kan sama sekali tidak membantu proses hukumnya dia sebenarnya. Amat sangat tidak bijaksana sekali. Aku sih kasihan ya, sampai dia dimanfaatkan oleh satu dan dua pihak. Aku sangat kasihan banget ya. Beliau kan nggak ngerti. Ya, itu sih yang pengen ku sampaikan. Ya, sekali lagi aku tidak punya keinginan untuk menanggapi konferensi pers tersebut, karena semua yang disampaikan tidak ada data, tidak ada bukti, dan juga itu semuanya ngawur, salah. Dan juga aku datang sini bikin untuk edukasi aja sih, untuk rekan-rekan media dan juga masyarakat sih yang mendengar. Berarti ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan Dokter Richard terhadap mantan ajudannya juga bisa jadi, atau seperti apa? Saya nggak bisa kecewa dengan dia sih ya, karena dari awal dia meras saya aja, saya sudah kecewa. Dia peras saya aja, saya sudah kecewa. Dia mempersiapkan foto yang foto dari 1 tahun sebelum berhenti aja saya sudah kecewa. Saya sudah kecewa lama dengan dia. Yang saya kecewa hari ini dengan teman-teman media sih. Mungkin diperasnya dalam nominal berapa, Dok? Dia minta 70 juta, selanjutnya 770 juta. Berarti 800 sekian atau Ya, dari awal tuh saya tidak pernah menanggapin pemerasan ini kan. Dari awal sebenarnya kan itu kan dari jam 5 pagi ya. Dan saya sangat tenang sekali begitu beliau memeras saya jam 5 pagi, saya ngelihat, saya tidak membalas satu chat pun. Satu patah chat pun saya tidak membalas. Saya langsung ke pihak berwajib, ke polisi. Dalam hal ini saya kasih ke pihak berwajib, lalu pihak berwajib bilang ini tidak dapat proses. Ini ya, ini tidak dapat diproses. Kenapa? Karena tidak ada kerugian. Oke, saya pengen lapor tapi nggak bisa. Lalu dikatakan apa? Ya kalau dokter pengen lapor harus menjadi korban terlebih dahulu. Artinya harus mentransfer. Bukan artinya saya ketakutan, saya mentransfer. Kalau saya nggak salah kenapa saya harus transfer? Nggak seperti itu. Karena hukum di Indonesia tuh harus ada kerugian dulu. Sehingga saya memberikan transfer. Setelah saya transfer, saya melaporkan dan laporan saya diterima pada waktu itu. Itu yang nominal 2 juta itu, Dok? Betul. Ngapain transfer banyak-banyak? Terus ya, kata Bapak Polresnya katanya transfer berapa aja katanya, yang penting
ada kerugian, lalu saya ada transfer lagi 5 juta, lalu ada beberapa kali lagi transfer sih. Tapi memang tujuan saya kan sebenarnya ya udah, kalau mau berhenti, mau resign kan baik-baik saja sih. Dan ini juga apa yang kita mau dukung ya dari keadaan seperti ini ya. Saya pikir kita harus bijaksana ya. Seorang mantan karyawan, ini mantan karyawan yang digaji dengan layak, yang mendapat hak dengan layak. Setelah berhenti dari tempat kerja, menjelek-jelekkan tempat kerjanya, itu sangat tidak bijaksana menurutku. Sama seperti kita makan di mana, berak di mana. Apa sih yang kita mau dengerin? Apa sih yang mau kita kita hargain dengan orang seperti itu? Saya nggak appreciate sekali orang seperti itu sih. Bagi saya, kalau saya kecewa dengan tempat kerja saya sebelumnya, ya saya akan ngomong saya kecewa, tapi saya nggak akan jelek-jelekin. Kita cari makan di sana, kita cari nafkah di sana. Itu menurut saya ya. Tapi nggak tahu menurut kalian. Tapi dok, kan nama mantan ajudan dokter juga disebut-sebut oleh Doktif ya dok ya. Dokter ngelihatnya gimana sih? Apakah itu sesuatu yang sebenarnya nggak harus dihubung-hubungkan dengan kasus yang ini apa gimana dok? Ya, sekali lagi saya bilang saya nggak bisa edukasi pihak sebelah sana ya. Karena saya edukasi orang yang waras aja, yang pintar aja ya. Kalau orang yang sudah agak nggak waras, ya percuma ngomongnya apa aja. Saya sudah mengalami ini kan dari Oktober. Semua bukti saya tunjukkan, tapi kan memang di sebelah sana tidak ada kewarasan ya. Jadi menurutku saya nggak mau komentar apa-apa lagi. Saya sudah menyerahkan pada pihak yang berwajib. Ngapain lagi kita debat? Kalian mau nonton apa sih? Saya ribut-ributan dengan dia di media sosial saya. Saya angkat handphone saya, terus saya marah-marah. Menurut saya nggak bijaksana. Orang sebelah sana, menurut saya sih nggak waras ya. Kenapa harus saya tanggepin? Ya udah saya lapor polisi aja. Dan ini kan sudah masuk ke tahap akhir ya menurutku ya. Sudah masuk ke tahap akhir. Ya kita lihat saja nanti di secara hukum bagaimana. Tapi dok, ada dugaan kong kali kong atau gimana nggak antara dokter detektif sama mantan ajudan dokter? Wah, hanya Tuhan lah yang tahu ya. Hanya Allah lah yang tahu yang seperti itu punya. Aku nggak tahu. Aku nggak berani menyimpulkan. Tapi ngelihatnya gimana sih dok? Apakah buat pencitraan apa gimana, menjelek-jelekan doktif, menjelek-jelekan dokter atau gimana, saling serang? Aku nggak menyerang dia. Aku nggak. Adakah aku menyerang dia? Di teman-teman di media aku kompres untuk menjelek-jelekan dia? Enggak. Aku nggak menyerang dia sama sekali. Dokter, dengan adanya, dari dokter edukasi produk sampai akhirnya terbawa-bawa masalah pribadi, masa lalu juga terseret-seret ke sini. Tanggapan dokter gimana? Dokter dibilang inilah, dibilang itulah gitu. Ya, itu sesuatu hal yang aku sesalin sih sebenarnya, nggak ada hubungannya, dan mudah-mudahan juga bisa membuka mata masyarakat lah ya. Aku sekali lagi aku tahu posisiku sebagai public figure, aku tahu aku mendapatkan banyak sorotan, aku tahu banyak orang yang berharap dengan aku, tapi nggak sepantasnya juga kita mendengarkan seorang tanpa bukti, tanpa fakta, orang yang secara membabi buta memberikan hinaan atau apa ya. Aku pikir itu juga tidak layak dan tidak wajib ya. Tidak, maksudnya sangat-sangat nggak beretika ya menurutku ya. Tapi ya aku nggak mau tanggepin sekali lagi. Aku benar-benar datang ke sini itu bukan mau nanggepin dia, dan aku nggak ada agenda sedikit pun pengen ngomong dengan kalian. Benar-benar. Tapi setelah aku baca berita dan menurut aku pemberitaannya tidak berimbang, aku harus datang ke sini. Berarti keren ya Ini dok kan ya? dari mantan ajudan dokter juga sempat bilang bahwa menantang dokter ini untuk bersumpah terkait tidak pernah adanya pengoplosan dari produk. Gimana tuh dok mungkin? Mbak, beliau itu tersangka. Beliau kasusnya sudah P21. Tuntutannya 9 tahun. Seorang tersangka dan seorang mantan narapidana mau ngajakin aku bersumpah, ngapain? Selesaiin dulu aja masalah hukumnya. Nanti kalau misalnya hakim bilang dia nggak bersalah, dia mau ngajakin aku sumpah, oke deh, aku ikutin. Tapi kan lewatin dulu dong hakimnya. Ada hakim di negara kita tercinta kan. Saya pikir negara kita kan negara hukum. Dok, melihat kan dokter kemarin ikut ya ibaratkan ikut juga persidangan, dalam Dok. itu ya Mungkin pembicaraan dengan karyawan dokter. Apakah nantinya dokter akan menambah bukti baru mungkin untuk laporan dokter yang di Polres terhadap dokter? Ya, ini salah satu pemberat sih. Aku juga kemarin kan sudah beberapa kali, mungkin Polres Jaksel juga sudah agak bosan kali ya dengan bukti yang kutambahkan ya. Setiap kali aku datang aku nambahin bukti. Mungkin dia capek juga ya, karena kan ada aja gebrakannya, Jadi aku lampirkan sih, Berarti jadi bukti tambahan lagi ya dok? Ya, aku melampirkan.
Oke. Dok, ini kan